Hai. Hai, Halo halo halo, kembali lagi di podcast Fajar ini bersama saya Fajar. dan saya Rini. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar biaya kelahiran. Eh, kamu kamu kenapa? Kok agak diem aja hari ini? Coba-coba dikasih tahu ke pendengarnya. Sebenarnya lagi kurang enak badan sih. Ini makanya aku dari tadi tuh standby minuman di dekat sini. Jadi kalau tenggorokannya udah mulai kering langsung seruput gitu minumannya. Emangnya itu apa sih? Ini tuh susu kurma. Jadi inget kan waktu masa-masa kehamilan dulu tuh ini banget selalu sediain susu Iya, kurma. susu terus kurma direndam kadang di Iya, blend gitu ya. terus kalau yang sekarang kayaknya udah nggak perlu repot-repot lagi sih, karena udah ada yang bisa langsung diminum ini dari Beyblend. Oh, itu susu kurma. Mhm. Susu kurma, terus ada Mhm. rasa-rasa lainnya juga. Oh, ras maksudnya susu kurma ada rasanya gitu? Iya, maksud kayak yang aku minum ini sekarang, itu Heeh. susu kurma, tapi ada campuran Milonya. Oh gitu. Terus kalau yang ini susu kurma ada campuran chia seed-nya juga. Oh gitu. Jadi Jadi memang ada pilihan-pilihannya ya? iya, dan semuanya terbuat dari bahan-bahan alami. Wah seru banget tuh. Iya. Ngomong-ngomong, kesehatan dan biaya kelahiran kita jadi ingat waktu dulu kita mempersiapkan dan juga, eee, apa ya, mengalami lah masa-masa kelahiran anak pertama ya. Karena Mhm. kita juga sempat kaget, eee ngelihat di sosial media, banyak yang ngomongin biaya kelahiran itu sampai puluhan juta. Mhm. Heeh. Nah, kali ini di episode ini kita mau sharing pengalaman kita gimana sih melewati masa kehamilan dan melahirkan itu, apa biaya melahirkan itu semahal itu gitu kan. Mhm. Nah, untuk lebih lengkapnya yang langsung melahirkan coba nih. Yang Kita lang kita kita sharing dari awal ya, dari awal-awal, kehamilan itu, gimana coba? Langsung aja cuy. yang langsung melahirkan ya Yang langsung ngomongnya? melahirkan. Oh, bukan yang mensuonsori ya? Oke. Kalau, throwback gitu ya istilahnya, ke Mhm. beberapa tahun silam, udah agak-agak lupa juga sih rasanya hamil, melahirkan gitu kayak gimana. Tapi yang pastinya sebelum, melahirkan, kita emang udah nyiapin tuh dari awal, kita pengen lahirannya itu di tempat yang kayak gimana. Ah. Sebenarnya kita waktu itu kan nggak neko-neko juga ya mau nyari, tempat melahirkan yang seperti apa, yang Iya penting betul. syaratnya itu cuman satu waktu itu kita pertimbangannya deket dari rumah. Dekat dari tempat tinggal dan waktu itu kita kan Mmm, menurut sebentar ya, tunggu, silakan oke. dilanjut. Iya waktu itu kan, kita, apa ya, setelah menikah itu memang langsung, hidup berdua ya, kita tinggal berdua, terus masing-masing juga masih kerja saat itu. Nah, untuk, eee, menentukan tempat tinggal juga kita me mengatur ulang, menata ulang gitu. Jadi kita mempersiapkan tempat tinggal, sementara selama masa kehamilan tuh di tempat yang dekat dengan tempat melahirkan dan juga dekat dengan tempat saya beraktivitas bekerja gitu. Jadi pertimbangannya adalah karena kita masih berdua nih kalau misalkan lagi melahirkan terus dirasa, sesuatu pada perutnya itu bisa langsung saya temenin gitu, saya bisa pulang dari kantor dan bisa langsung ke, tempat persalinan atau dokter atau tenaga medis lah ya. Nah, saat itu jadi kita cari tempat tinggal sementara, selama kehamilan gitu. Jadi kita juga, cari yang deket-deket rumah sakit ya, kita kan, periksa juga tuh ke rumah Mhm. sakit, terus ke dokter cari yang di situ. Tapi tempatnya dari tempat saya kerja itu nggak itu ya, nggak
masih jauh, Masih jauh masih yang maksudnya kalau saya pulang tuh masih membutuhkan waktu cukup lama baru sampai gitu. Jadi akhirnya cari dan kita ketemu tempat di wilayah Jakarta Selatan ya, iya, Jakarta Selatan waktu itu. Jadi anak gaul Jaksel. karena kalau Jadi Jaksel. anak gaul Jaksel. Terus setelah kita udah menemukan Mhm, tuh tempat tinggal sementara yang, dekat dengan kantor, mhm. akhirnya yang kita juga udah udah mapping nih, oh di dekat sini ternyata ada, tempat untuk melahirkan nih, tempat untuk bersalin gitu yang, ya sesuailah dengan apa yang kita harapkan dan kita persiapkan gitu. Jadi ada beberapa pilihan yang ada di dekat situ. Heeh. Karena kan, itu awal-awal kehamilan banget ya, kita masih Mhm. Masih buta banget masih nih. buta, jadi kita kita bingung ini kalau mau melahirkan gimana, ya udah kita banyak konsultasi sama dokter gitu, terus tanya keluarga gitu, terus bahkan sampai, tetangga-tetangga yang tempat kita tinggal itu juga ngasih banyak input ke kita gitu, insight kayak, apa ya, cara-cara yang mereka alami selama masa kehamilan dulu mungkin ya, dikasih tahu gitu, mereka berbagi pengalamannya ke kita gitu. Nah, sampai suatu saat kita tuh di daerah tempat tinggal itu nemu satu, apa ya, rumah sakit bersalin ya? Rumah bersalin Oh, sih, rumah rumah bersalin ya? bersalin. Iya, jadi, di dekat rumah sakit itu ada di dekat tempat tinggal kita itu ada rumah sakit ibu dan anak, terus ada Mhm. rumah bersalin gitu, terus ada, Ada puskesmas juga. puskesmas juga. Jadi, Jadi opsinya banyak kan. opsinya banyak dan itu dijangkau kurang dari 10 menit semua gitu. Jadi Mhm, memang dari tempat saya kerja ke tempat tinggal itu kurang dari 10 menit dan dari mhm. tempat tinggal ke, eee, fasilitas kesehatan itu kurang juga dari 10 menit. Jadi semuanya bisa dijangkau, kurang dari 1 jam semuanya gitu. Jadi pertimbangan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja dan, tempat melahirkan itu saat itu Itu prioritas utama kita. prioritasnya gitu. Jadi pas ada rumah bersalin kita coba cek tuh, kita coba Mhm. periksa di situ, cek, terus tanya-tanya, ternyata ada hal yang cukup, apa ya, menurut kita itu, eee, mengejutkan. Mhm. Jadi di rumah sakit bersalin itu ternyata fasilitas dan pelayanannya udah cukup baik ya untuk di Jakarta Selatan ya. Untuk Jakarta Selatan. Untuk Jakarta Selatan fasilitas dan pelayanannya cukup baik, tapi saat ini rumah bersalin dan puskesmas ya, itu Rumah bersalin. sepertinya sudah jarang menjadi pilihan ya untuk tempat melahirkan. Karena mungkin, asumsinya puskesmas atau rumah bersalin itu, eee, ya pelayanannya masih kurang baik gitu atau lingkungannya masih kurang nyaman. Tapi ternyata setelah kita periksa dan lihat sendiri, sudah banyak pembaruan gitu, sudah banyak, apa, hal-hal yang kayak pelayanan, terus fasilitas itu udah update gitu. Tapi karena nggak dijadiin pilihan gitu, itu relatif sepi. Bahkan kita kontrol tuh sepi, terus kita proses melahirkan waktu itu juga sepi gitu. Jadi kayak apa ya, kita, beruntung menemukan rumah sakit bersalin saat itu gitu. Iya betul. Jadi kita juga udah mempersiapkan tuh kan untuk, eee, biaya melahirkannya gitu, kita mempersiapkan untuk biaya melahirkan di, eee, ketiga fasilitas kesehatan itu gitu, di rumah sakit ibu dan anak, di rumah bersalin gitu kan, dan juga, kalau waktu itu sih kita nggak milih puskesmas ya. Waktu itu puskesmas belum jadi pilihan kita sih. Mhm, Karena kita, mikirnya ya udah kalau bukan ke rumah sakit, ibu dan anak, ya udah ke atau rumah rumah bersalin. bersalin gitu. Sesuai dengan kondisi aja nanti pada saat lahiran kayak gimana kondisinya. Dan kita juga waktu aku masih hamil, itu Mhm, pertama kali konsultasi kan kita ke dokter. dokter. Ke dokter, terus konsultasi, Dokternya baik banget gitu ya? dokternya baik, terus dites segala macam, oh nggak ada keluhan, apa-apa nih, Butuh maksudnya penanganan khusus atau apa ya gitu ya?
paling hanya, darahnya rendah aja waktu itu, jadi harus banyak-banyak makan makanan yang, mengandung Meningkatkan tekanan darah ya ya? meningkatkan sel darah Oh, merah, sel bukan darah tekanan darah, merah. nanti aku jadi darah tinggi gitu. Sel darah merah, terus habis itu untuk konsultasi terus aku nanya nih ke dokternya, Ah untuk konsultasi yang selanjutnya apakah, harus balik lagi ke sini atau gimana? Atau mungkin ke fasilitas kesehatan yang terdekat? hah. Alhamdulillah dokternya juga bukan dokter yang apa ya, bukan yang kayak, "Oh harus balik lagi ke saya," gitu, enggak. Malah dia menyarankan, ibu ketika nanti untuk konsultasi selanjutnya Mhm. agar lebih mudah dan nggak capek kan, kalau misalnya harus jauh-jauh, lebih baik ke fasilitas kesehatan yang terdekat aja, Mmm, mhm mhm. Terus gitu. dia nawarin juga ya konsultasi juga bisa lewat, WhatsApp gitu, Iya, kita bisa bisa video lewat call gitu. WhatsApp gitu, kita bisa, pokoknya memudahkan bumil lah ya. Mhm. Akhirnya udah untuk konsultasi yang selanjutnya itu kita ke rumah Bersalin itu ya? bersalin ke rumah bersalin sama ke puskesmas. Kita Oke. coba akhirnya kan ke Heeh. puskesmas. Buat ngelihat pelayanannya juga ya? Pengen tahu nih gimana nih, karena kalau dari waktu itu kita ke salah satu puskesmas yang di Jakarta Selatan, Mhm kalau dilihat dari luar, puskesmasnya tuh bersih, mhm. bersih terus, maksudnya dia juga di kawasan yang bukan yang padat banget gitu, Iya di gitu. Jadi seberang kita, sekolah ya. masih masuk mobil lah Ya, maksudnya puskesmasnya gitu. Jadi ya pertimbangannya terjangkau. heeh, terjangkau dengan kendaraan gitu. Pertimbangannya nanti kalau misalkan pun lahiran harus ke sana bawa mobil, itu masih masuk gitu ke unit gawat daruratnya gitu. Mhm. Terus kita ke puskesmas, Mhm. nanya gimana sih caranya kalau mau periksa ke puskesmas, karena ini baru pertama kali juga kan. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya paling waktu masih single, paling diurusin mama atau apa gitu, pokoknya tinggal atau langsung ke dokter. Kalau ini kita baru Mmm. coba nih pertama kali ke puskesmas, oh ternyata syaratnya adalah, KTP dan kartu keluarga tuh. Udah Heeh. KTP, kartu keluarga, tinggal bayar Rp2.000, udah Untuk dapat kartu administrasi ya? ya untuk administrasi, udah dapat tuh kartu, nomor kartunya untuk menjadi untuk tercatat di puskesmas tersebut. Akhirnya konsultasi yang selanjutnya nih setelah dari dokter yang pertama kali itu, kita udah ke puskesmas dan Heeh. itu rutin kayak setiap bulan dan jarak dari puskesmas ke rumah tuh cuma 5 menit, deket banget gitu, deket banget. Jadi Iya kurang dari 10 menit ya? kurang dari 10 menit dan, suasananya juga nggak yang rame banget, sesak, malah nyaman karena ruangannya juga sudah ber-AC, terus habis itu tempat duduknya juga udah nyaman, dan saat konsultasi dengan tenaga kesehatannya juga bener-bener udah detail gitu. Diperiksa, dicek tekanan darah, konsultasi keluhannya apa, dicek, denyut jantung janinnya, kayak Iya gitu-gitu. perkembangan bayinya gitu ya? Perkembangan bayi, Jadi terus memang, apa, layanan kesehatan yang diberikan di rumah bersalin itu ya? Rumah bersalin kan ya? itu di puskesmas. Oh puskesmas ya? Yang diberikan di puskesmas juga sebetulnya udah baik ya? Udah cukup untuk kebutuhan-kebutuhan dasar selama melahirkan, kontrol gitu Selama ya? kehamilan, Kehamilan gitu ya? asalkan dengan catatan memang nggak ada keluhan keluhan tambahan ya, misalnya mungkin Gejala-gejala yang ya butuh penanganan gitu ya? atau misalnya ada, flek atau apa, hal-hal lain Mhm. yang mungkin butuh tindakan lebih lanjut lagi. Nah, saat di puskesmas itu karena, apa ya, pertama dekat dari rumah, terus yang kedua juga nggak suasananya juga nggak yang sesek gitu, padat banget. Akhirnya ya udah selanjutnya kita konsultasi ke puskesmas seperti yang tadi aku bilang, sampai pada akhirnya menjelang trimester akhir tuh untuk mau memutuskan kan, mau ngelahirin di mana nih. Alhamdulillah kondisi kehamilannya juga kondisi janin, kondisi, berat badan janin, berat badan ibu, terus, eee, lingkar perut ibu juga masih normal. Kita konsultasi lagi tuh ke dokter untuk menentukan ini nanti lahirannya, gimana ya. Akhirnya sama dokter lagi-lagi dokter ini tuh, apa ya, dia memberikan berbagai macam opsi. Kalau memang proses melahirkannya nanti normal,
Maksudnya untuk pertama nggak apa-apa ke vaskes terdekat, lagi-lagi dia selalu menyarankan adalah temui vaskes terdekat gitu. Jadi kita bukan yang nentuin dulu rumah sakit yang kayak gimana atau, yang, rumah sakit bonafit atau gimana, tapi mana yang paling dekat dari rumah dulu, saraninnya kayak gitu. Karena mungkin ini ya, apa, ngelihat keselamatan ibu dan anak gitu ya. Mhm, Maksudnya kalau misalkan memang kita pengen di satu rumah sakit dan udah enak sama dokter anaknya yang udah rekomendasi keluarga atau rekomendasi teman gitu kan, mhm, itu pertimbangin juga jarak, dari tempat tinggal kita ke situ gitu mhm. ya. Jangan sampai kita udah stres duluan di jalan nih, brojol di jalan kan taunya. Iya iya iya, apalagi kan biasanya kalau yang anak pertama tuh masih serba bingung ya mau Serba bingung, nggak tahu mana yang, kontraksi palsu, mana yang kontraksi iya, beneran, mana yang udah bukaan, mana yang itu tuh ada juga ceritanya kemarin kan heeh heeh, waktu mau melahirkan. Jadi, mhm, eee, waktu itu tengah malam. tengah malam ya waktu Tengah itu malam kita, tuh rasanya perut udah mules banget, emang udah masuk minggu-minggu terakhir sih, maksudnya udah trimester akhir. minggu-minggu kehamilan lah Iya, pokoknya gitu udah ya. 40 minggu, lebih 40 minggu lah gitu. Udah mulai nih sakit banget perut itu yang Itu namanya rasanya sakitnya sama kayak, mules-mules biasa atau memang oh tidak kamu Alfonso, tentu kamu memang tidak. ngerasain yang lebih itu sakit banget, itu mungkin menurutmu itu udah waktunya lahiran gitu ya? Kalau dari yang aku baca-baca sih, maksudnya sebelum sebelum, melahirkan juga kan sempat baca-baca dulu di internet, apa, baca-baca buku KIA itu juga, Oh iya, buku pink buku pink. iya, buku pink andalan itu. Terus, waktu konsultasi ke dokter juga dikasih tahunya gitu kan, Mhm. "Nih nanti, rasanya tuh kontraksi, terus nanti tuh rasanya kayak mau pipis-pipis terus," gitu. Oh gitu, itu kontraksi asli? Apa sih? Kontraksi palsu Kontraksi gitu kan. palsu, oke. Jadi, waktu itu tengah malam udah ngerasain tuh, aduh udah mules banget, udah ini kayaknya udah mau lahiran, udah tuh bangunin kan doi, Heeh. bangunin, "Ayo ini kita udah aduh ini udah sakit banget nih, udah nggak tahan." Aku udah pokoknya bener-bener nggak bisa lagi untuk nahan rasa sakitnya gitu kan, karena udah 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 apa, jambak-jambak guling, jambak-jambak rambut, ini udah sakit banget, udah akhirnya kita cuk 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 cuk, kita menuju tuh ke rumah bersalin. Rumah bersalin. Karena opsi pertama kita adalah rumah bersalin dulu Mhm. nih, rumah bersalin yang terdekat dari tempat tinggal Tempat kita saat tinggal. itu. Udah kita ke rumah bersalin, Mhm. "Ini kenapa Pak?" "Iya ini udah mules-mules banget." "Oh udah ininya ya, Udah udah waktunya udah lahiran gitu. waktunya lahiran ya?" Ketubannya udah pecah belum? Belum, ya udah Nggak diperiksalah tahu gitu ya. gitu Kita kan, nggak tahu nggak tahu juga gitu gimana, kan ketuban nggak pecah tahu gimana. gimana. Udah akhirnya masuk tuh, ke ruangan, apa, kayak ruangan observasi gitu. Nah Penanganan observasi ya. iya, pada waktu itu kalau Dicek nggak ternyata salah masih ada juga kan yang mau ngelahirin satu orang. oh iya, Ada yang mau ngelahirin kayak lagi nunggu gitu, mau heeh, lahiran. Terus, udah si si bidannya sama susternya itu, ah membimbing ke tempat tidur, terus habis itu udah dicek, ternyata masih pembukaan iya satu. masih pembukaan satu, ya udah Padahal itu rasanya udah mules banget. terus ditanya kan waktu itu, Iya "Ini pembukaan satunya kondisinya gimana? Masih bisa apa ya, masih ada waktu buat istirahat atau memang harus tunggu di sini?" Sempat ditanya gitu kan. Kita malah iya disuruh pulang. iya, waktu itu aku sih pengennya, ya udah di sini aja biar nanti nggak repot-repot lagi gitu harus, apa, gerasa-gerusu buat ke rumah sakit gitu kan atau ke Iya, rumah bersalin. Terus sama heeh. sama, Ditanya juga bidannya kan, "Tinggalnya di mana emang?" Gitu, "Sini, di sini." di deket sini "Oh ya udah gitu. pulang aja dulu," katanya Iya, gitu. disuruh pulang katanya, "Pulang aja nanti kalau di sini malah stres karena kan suasananya, ini Iya beda kan ya beda suasana sama di di ruang rumah, penanganan sama di rumah gitu, pasti lebih lebih tenang atau lebih nyaman di tenang di rumah gitu rumah." ya. Jadi akhirnya disuruh pulang, ya udah kita pulang. Beneran ya ini belum ya? Ternyata emang belum, Belum gitu taunya kan. besok pagi. Iya taunya besok habis subuh gitu ya, habis subuh itu langsung banyak ininya, pembukaannya. Karena kenapa pembukaannya banyak, karena pas diperiksa di, eee, rumah sakit jadi setelah sholat subuh gitu, kita langsung bersiap lagi,
ke rumah sakit bersalin lagi gitu. Itu kayaknya sih udah, sedikit bocor ya, air ketubanya udah agak basah-basah ngerembes gitu. Terus masuklah tuh ke rumah bersalin pagi-pagi gitu, terus langsung ditanganin, diperiksa gitu, ternyata udah pembukaan lengkap. Jadi dalam waktu kurang lebih dari tengah malam sampai subuh itu udah langsung jalan tuh pembukaannya. 1, 2, 3, 4 sampai lengkap semua Sampai 10 gitu. lengkap Jadi gitu pas ya. kita masuk paginya itu pembukanya udah lengkap, udah siap melahirkan gitu ya. Udah langsung diproses, administrasinya proses, terus lahirannya juga alhamdulillah lancar-lancar aja gitu ya. Maksudnya nggak ada kendala berarti. Sempet sih ada kayak waktu, di tengah-tengah jalan itu disuruh stop ngeden. Oh iya ada apa ya? Waktu itu Saya karena lupa istilahnya itu. tali Ya pusarnya jadi ada istilahnya turtle worm atau apa gitu ya. Saya kurang kurang ingat ya. Nanti diperbaiki aja kalau salah gitu ya. Jadi istilah di mana eh, si janinnya ini si bayinya. bayinya ini punya ari-ari tidak cukup panjang sampai melahirkan, sampai keluar ya, keluar rahim gitu. Jadi Tali pusarnya tali nggak panjang. pusarnya gitu. Jadi ketika proses melahirkan setengah kepala udah keluar gitu, setengah jalan itu terpaksa ditahan, ngedennya ditahan, ari-arinya ditahan dan dipotong di situ. Iya, Itu jadi harus kalau langsung ari-arinya nggak dipotong. ditahan nanti kan masuk lagi gitu ya ke apa, ke barang plasentanya gitu kan. Jadi dipotong di situ baru janinnya dikeluarin. Ya, saya nggak dapat informasi apa-apa sebelumnya gitu, karena kan setelah pemeriksaan USG berapa kali gitu, itu nggak ada, keterangan itu ya dari dokter, maksudnya semuanya Mhm, baik-baik saja gitu kan. Jadi pas proses lahiran ternyata, ari-ari si bayinya ini, tidak cukup panjang kalau sampai keluar gitu. Kalau misalkan dipaksa keluar, si bayi ini bisa ketarik gitu bisa katanya, bisa terlilit, terlilit, nggak sungsang juga sih, nggak maksudnya sungsang kayak sih, kayak heeh. istilah turtle worm atau apa, jadi maksudnya dia kayak kura-kura gitu, keluarnya harus membungkuk gitu kan, Mmm, sementara kalau lahiran normal itu biasanya kan kepala duluan gitu ya. terus ini gimana caranya bayangin ya kayak udah kebelet boker gitu kan, udah udah kebelet banget di ujung terus disuruh nahan, sementara ini kayak udah mau keluar gitu jadi, ini gimana caranya ya? Itu sih, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Lancar, terus, alhamdulillah normal. normal, dapat jahitan, Iya, terus dapat jahitan, terus, habis itu bayinya juga bisa kita langsung juga ini nyiapin, tas ready to go ya, maksudnya yang, eee, siap dibawa kalau dibutuhkan keadaan darurat gitu kan. Jadi memang kita udah nyiapin ready to go bag gitu, apa sih istilahnya ya? Ya pokoknya tas yang bisa dibawa langsung gitu ya. Itu kita siapin 2 tas. Yang satu isinya perlengkapan bayi tuh, untuk selimut gitu kan, baju, bedong, sarung tangan, pokoknya semua segala macam yang kita dapat informasinya mengenai, perlengkapan yang dibutuhkan untuk bayi yang baru lahir itu, kita siapin dalam satu tas. Nah, tas yang kedua itu isinya adalah perlengkapan ibunya, baju ibunya gitu kan, terus segala macam lah, selimut dan segala macam. Nah, pas kita ke rumah sakit paginya itu, tas ready to go yang dibawa adalah tas ibunya. Jadi udah dibawa gitu dengan pedenya mikirnya kan, "Oh ibunya dulu nih habis," waktu itu saya aja yang mikirnya kayak gitu sih, jadi nggak bawa dua-duanya, bawa, "Ya udah tas ibunya aja lah," gitu kan. Berhubung juga tempat tinggal dan tempat melahirkan itu nggak terlalu jauh gitu ya, jadi, gampang lah balik gitu. Terus ambil tas ibunya karena menurut saya, wah ibunya dulu nih habis melahirkan gitu kan, ibunya, harus ganti baju mungkin atau, apa, ke keperluan di kamar mandi dan lain sebagainya gitu kan. Nah pas anaknya lahir, susternya itu nanya gitu, "Bapak ada tas ini, tas, yang isinya perlengkapan anak sama perlengkapan ibunya?" "Ada ini tas perlengkapan ibunya." "Terus perlengkapan anaknya mana?" "Di di rumah." rumah. "Ya Bapak ini terus anaknya gimana?" "Ya gimana dong?"
Saya nggak tahu, saya baru pertama kali punya Akhirnya anak. iya, tapi alhamdulillah disiapin kan dari rumah Iya memang udah bersalin. disiapin, tapi nggak yang saat Bukan itu dengan kalau yang kita yang punya ibu. siapin gitu. Jadi akhirnya ya udah anaknya pakai baju rumah sakit dulu Iya, gitu. jadi ya udah akhirnya bilang, ke tenaga medisnya gitu kan, "Sus, ini tolong Siapin gitu. disiapin, difasilitasin dulu apa yang dibutuhin," gitu kan. "Nanti saya, balik lagi dengan tas yang isinya peralatan, untuk anak saya yang udah disiapin." "Oh, iya iya ya udah akhirnya disiapin tuh dari rumah sakit semua ya, baju, selimut, apa segala macem gitu kan. Nah, Iya. terus, eee, sempet ya dirawat normal sih beberapa hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. 2 hari 2 hari 3 malam kalau 2 hari nggak 3 salah. malam gitu kan, terus ada tenaga, medis, Dan suster itu yang sendirian nemenin ya, ya, maksudnya nemenin 24 jam. fasilitas Jadi memang, beruntungnya ya karena saat itu atau mungkin, saat ini ya, rumah bersalin atau, puskesmas mungkin, itu mungkin sudah jarang dipilih sebagai tempat melahirkan di wilayah Jakarta Selatan bagi penduduk Jakarta Selatan kebanyakan mungkin ya. Jadi udah jarang jadi pilihan, terus pas kita melahirkan di situ ya jadi berasa kayak VIP. berasa kayak, apa ya, kayak kita nemuin durian runtuh gitu karena yang pertama, Mhm, pelayanannya itu bagus. mhm, Aku akuin sih pelayanannya bagus, makanannya juga enak, bukan makanan yang hambar gitu, tapi bener-bener enak, ada rasanya gitu. Terus, suster iya yang menemani itu juga selalu siaga gitu. iya, apa, nggak yang ini ya, nggak yang tinggal-tinggal terus, Iya, artinya gini, ditemenin. mungkin kalau bayangannya di rumah sakit apa, rumah bersalin atau di puskesmas itu tenaganya kebanyakan tenaga-tenaga yang, tenaga muda yang lagi Magang magang gitu. atau apa gitu. Ini enggak kok, banyak, yang udah seniornya juga gitu, susternya suster senior gitu, terus kita juga ada standby dokter ya saat itu gitu. Nah, Mhm. pertimbangannya saat itu adalah, eee, kalau kita butuh penanganan gitu, artinya kan kan perhitungannya biasa gitu ya, setelah induksi kurang lebih dari 30 menit itu belum melahirkan juga gitu ya, itu ada penanganan lebih lanjut. Biasanya yang ditawarkan itu C-section gitu kan, sesar. Nah, Iya, kita juga udah nanya-nanya tuh kalau di tempat itu bisa sesar atau enggak gitu kan, terus katanya bisa, tapi paling, eee, karena ada rumah sakit terdekat di sini dikasih rujukan ke rumah sakit. Itu ada 2 rumah sakit ibu dan anak dari tempat, rumah bersalin itu kan. Jadi, mhm. oh ya kita setuju dengan cara itu, artinya nggak apa-apa kalau Kita misalkan usahakan dulu ya. kita usahakan dulu gitu kan, eee, kalau misalkan memang nggak butuh penanganan, ya udah di situ aja, kalau butuh penanganan pun itu kurang dari 1 jam udah ke rumah sakit gitu. Artinya, pertimbangannya pertimbangan keselamatan ibu dan anak saat itu, gitu kan. Nah, pas udah dirawat juga ternyata pelayanannya pelayanan kelas 1 makanannya enak ya itu ya? Makanannya enak, aku aja sampai kayak waktu itu, apa ya, mungkin karena hormon ibu menyusui kali ya, jadi kayak lapar terus gitu. Pas udah kan makanannya ada pagi, terus Mhm. siang, terus cemilan sore, terus sama makan malam gitu. Habis makan siang nih, aku kayak lapar lagi, terus kayak pengen nanya gitu tapi malu, "Ada makanan lagi nggak sih?" Saking Nambah-nambah enak gitu. iya, enak. Maksudnya masakannya itu masakan kayak menu-menu yang kita makan di rumah gitu, jadi nggak kerasa kayak lagi di Rumah tempat sakit lain gitu ya. gitu. Kayak lagi makan masakan orang tua gitu di rumah, makanan Mhm. rumahan. Iya, terus, karena memang apa ya, karena dijagain 24 jam itu jadi ya, Lebih tenang lebih sih. tenang gitu. Nah, sampai ke proses Pembayaran. pembayaran nih, Aha. administrasi awal kan kayak dokumen segala macam udah masuk tuh, udah diproses dari awal gitu kan. Nah, sampai ke pembayaran, terus tanya, "Ya, itu pembayaran di administrasi gitu kan di Mhm. depan." Ya udah saya uruslah ke depan tuh. Saya urus ke depan, saya tanya,
ini untuk pasien ini gitu kan, kasih surat ya itunya lah, surat pasiennya lah itu kan. Terus dikasih tahu nominalnya, saya kaget. Kaget, kenapa kaget? Ternyata biaya lahirannya kurang dari 5 juta. Iya, itu sampai sampai, Pak Fajar tuh nanya lagi Ini ke udah semua? aku. Terus habis itu dia nanya lagi ke aku kan ke dalam kamar, aku masih siap-siap nih mau, Heeh, mau check out gitu kan, istilahnya mau mau keluar, pulang gitu. mau pulang. "Bu, itu kemarin semua biaya udah termasuk dengan, untuk yang tempat, ari-ari juga ya? Iya Tempat kan kita, apa?" minta, "Itu tolong aja tempat airnya disiapin juga Ya sekalian pokoknya, disiapin, nanti sama saya lah terakhir," saya bilang gitu kan. iya. Katanya Pak Fajar gitu, "Bu, itu kemarin udah semuanya dengan biaya, potnya gitu dan baju yang Iya kan, dipakai si anak." minta tolong siapin baju, Minta selimut tolong karena siapin. tas, ready to go-nya itu salah Nyusul bawa gitu, nyusul nyusul kan, gitu kan. nyusul. Terus aku "Udah bilang, Pak, udah semua ini, detailnya untuk baju, selimut, terus ini segala macam." "Udah, itu semua Iya ya, udah masuk." gitu. Nah, Terus udah jadi menariknya adalah saat itu kita, menyiapkan budget yang apa ya, eee, ya untuk alhamdulillah ya, ya alhamdulillah untuk ini maksudnya untuk melahirkan di rumah sakit gitu, di rumah sakit dengan ya mungkin butuh penanganan lah untuk C-section segala iya, macam gitu, kita karena kan kita siapin nggak itu tahu gitu, ya. kita nggak tahu gitu kan. Nah terus, eee, ketika kita cari tempat tinggal itu kita nyari tempat, eee, kita cari tempat tinggal itu kita kita dapat tempat melahirkan itu, kita ketemu rumah bersalin itu gitu kan, kita Mhm, tanya-tanya informasi, ya ternyata biayanya itu justru di bawah biaya yang udah kita siapin gitu. iya, Jadi kayak, "Oh alhamdulillah. alhamdulillah nih, seneng banget," gitu kan. Iya, ada tambahan buat Ada gue tambahan gitu. gitu kan. Nah, Ada tambahan buat ditabung gitu kan. buat ditabung gitu kan. Jadi setelah itu, eee, di masa-masa kehamilan awal gitu kan, terus pemeriksaan-pemeriksaan anak di tahun-tahun awal, tahun-tahun pertama, itu kita masih intens tuh ya ke ruang bersalin, ke puskesmas gitu. Jadi Iya. kita Karena kita juga masih di Jakarta Selatan kita kan. masih Jakarta Selatan gitu, kita juga, sempet sih ke dokter gitu, Mhm, kita juga check up juga ke dokter anak segala macem. Nah terus kita lebih takjub lagi ternyata, mhm. di puskesmas, ya ya mungkin puskesmas yang tingkatannya kecamatan ya, yang agak besar ya itu ya? Iya, puskesmas kecamatan. Iya puskesmas kecamatan. Nah kalau di, rumah bersalin sendiri itu juga udah ada layanan, fasilitas dokter anaknya, dokter anak dan juga dokter, Tumbuh kembang. iya untuk memantau tumbuh kembang anak. Nah terus yang di yang di puskesmas itu juga ternyata udah ada dokter anak, dokter tumbuh kembang anak, Ahli dokter gizi, gizi. ya ahli gizi gitu. Jadi kita amazed-nya kayak yang, "Oh udah ada ya di puskesmas tuh yang kayak gini-gini," gitu. Kirain cuman kayak poli anak terus yang isinya, anak-anak batuk pilek aja gitu. Mikirnya Ternyata se se ada juga. se apa ya, sesederhana itu karena mungkin, Kita eee aja yang belum iya tahu belum gitu, tahu kita aja yang belum puskesmas juga tahu. sekarang ternyata udah begitu gitu. Sudah selengkap itu ya. Sampai Tapi heeh, yang membuat kita akhirnya, apa ya, kita akhirnya nggak ke puskesmas lagi gitu. iya. Itu jadi kan Wah, setelah yang di Jakarta Selatan itu akhirnya kita udah cukup ini nih, udah cukup stabil siklus, perkembangan si anaknya, terus rutinitasnya juga udah bisa dikontrol. Artinya, si ibunya udah lebih, bisa mengatur dirinya gitu, bisa udah mengatur, eee, apa, jadwal tidur anak gitu. Jadi akhirnya kita pindah tuh ke wilayah Tangerang Selatan. Nah di wilayah Tangerang Selatan itu kita berpikir, eee, fasilitas kesehatan setingkat puskesmas itu sudah bagus, sudah baik gitu ya, setara lah ya dengan setara yang hampir Jakarta. semuanya udah begitu. Ternyata pas kita ketemu di Tangerang Selatan, petugas kesehatannya malah bingung gitu kan, pas kita tanya, beberapa poin yang biasanya kita dapat di
Jakarta Selatan gitu, di Mhm. Puskesmas Jakarta Selatan gitu. Kayak waktu aku cek, Ah anak kan biasanya tiap bulan tuh kita harus cek ke Vaskes apa, ya, cek tumbuh kembang, iya terus ada rutin, cek rutin gitu imunisasi ya? juga. Mhm, Waktu itu tuh kayak nggak diperiksa secara secara intensif, jadi kayak cuman berat badan aja sama tinggi badan, tapi stimulasi yang lain tuh nggak ada. Jadi kalau di Puskesmas Jakarta Selatan, mhm, itu tuh si anak sampai kayak, dicek apakah ini perkembangan motoriknya udah sesuai dengan mhm, usianya, mhm. dikasihin mainan-mainan, terus dikasihin stimulus-stimulus macam-macam gitu. Udah mirip Tapi di rumah sakit lah ya. iya, kayak kayak Rumah sakitnya kalau ini ya, swasta ya? Maksudnya bukan iya rumah sakit, apa, negeri? Oke. iya. Terus, apa namanya, kalau waktu di Puskesmas Tangerang Selatan itu jujur aja cuma kayak diperiksa berat badan sama tinggi badan, terus udah gitu. Nggak ada Nggak ada lebih lanjut pemeriksaan lebih lagi, nggak lanjut, ada ya. pemeriksaan lebih lanjut lagi. Terus udah kan, itu, Mhm, akhirnya aku bilang nih sama ayahnya, mhm, "Ini puskesmasnya kayaknya beda deh dengan puskesmas yang di Jakarta Selatan." Maksudnya mmm, penanganannya tuh nggak sekomplit yang di Jakarta Selatan. Terus, iya ya. "Oh ya udah kalau gitu, kita coba aja ke rumah sakit ibu dan anak yang terdekat," kata Iya. ayahnya gitu. Tapi biasa ibu-ibu gitu kan, "Tunggu dulu, aku pengen pengen, ini nih ke Posyandu coba." Karena kan ada Oh iya Posyandu ada posyandu juga di juga dekat ya. situ setiap bulan. Jadi ya udah ke Posyandu. Ya sebenarnya sih informasi yang didapatkan di Posyandu juga sudah cukup lengkap ya, Mhm, kayak untuk, berat badan anak, terus ada pemeriksaan giginya juga, jadi ya bakalan dicek tuh giginya, pertumbuhan gigi ya? pertumbuhan gigi, terus kalau misalnya ada yang bolong, oh dirujuk nih harus langsung ditanganin gitu kan, kalau Ke misalnya ada gigi dokter yang gigi bolong. gitu ya? Gitu, lumayan lah, tapi ketika anak sakit akhirnya aku memutuskan untuk membawa konsultasinya ke rumah sakit ibu dan anak, ke dokter spesialis anak. Mhm, Karena menurut aku waktu itu, puskesmas yang di Tangerang Selatan aku belum cukup cukup puas gitu dengan pelayanannya. iya. Nah, maksudnya itu bukannya ini sih yang Bukannya kayak sok kota ya banget sih standar tinggi gini enggak, atau gimana. dan bukannya ngejelek-jelekin satu dengan lainnya sih, Mmm, cuman jadi memang memang itu yang kita alamin saat itu gitu. mhm. Jadi kita Siapa tahu sekarang udah iya, siapa tahu sekarang udah semakin baik karena memang terakhir itu tahun 2019 udah lumayan ya, udah lumayan bagus. Maksudnya ada 2019. ada pembaruan-pembaruan gitu. Nah, setelah itu kita sudah melahirkan, eee, bayi di fasilitas kesehatan, apa ya, ya mungkin yang jarang dipilih orang-orang gitu Mhm. kali ya, rumah rumah bersalin atau Dan puskesmas itu menurut gitu. kita kayak harganya, oh cukup terjangkau gitu. Terjangkau ternyata gitu. Jadi mungkin, saya ralat, bukan Mmm, jarang dipilih orang-orang. Saya lebih spesifik lagi, fasilitas kesehatan yang jarang yang dipilih orang-orang Jakarta Selatan buat, melahirkan gitu ya. iya, Iya. gitu. Nah, itu dari situ baru tuh kita tahu, informasi-informasi tambahan lain kayak yang, oh ternyata anak kalau lahir tuh ada grooming-nya gitu. Iya, terus, Bumil tuh ada ininya juga menjelang, melahirkan tuh ada kayak treatment khususnya gitu, akhirnya aku juga baru tahu. Terus, eee, kita juga akhirnya tahu tuh maternity photoshoot, waktu itu kita nggak kepikiran sama Nggak sekali ya. kepikiran gitu kan Tapi karena mikirnya kesehatan ibu dan anak enggak, aja gitu. jangankan untuk foto, waktu lagi hamil itu aku rasanya mau mau dandan aja itu tuh Takut ya? males banget. Iya, pertama males, yang kedua takut, beneran Mhm, takut kayak pakai bahan-bahan kimia gitu, sampai mhm, mhm, parfum aja nggak pakai, terus, mmm. eee, pokoknya sama sekali nggak pakai skincare, nggak pakai apa-apa, jadi ya udah waktu itu, ya udah makan aja, makan, senam, nonton drama Korea, udah gitu aja kelakuannya Bumil satu ini yang menggendut naik 11 kilo, ya. Wow. Waktu itu. Terus, setelah kita udah menjadi orang tua nih dan udah mengalami fase kehamilan, melahirkan, terus membesarkan anak, kita jadi tahu nih ada ini lagi ya, ada kebutuhan sekunder dan tersier lainnya gitu, kayak itu tadi,
Spa Iya, spa baby. baby yang sebetulnya kalau misalkan memang melihat kebutuhannya itu bukan kebutuhan utama sih ya Iya, gitu, maksudnya sekunder. tapi ya pasti yang namanya orang tua tuh mau ngasih Yang terbaik yang kan untuk terbaik buat anaknya. anaknya gitu. Jadi, "Oh ini ada nih, ada anak baru lahir bisa di-grooming nih, coba grooming," gitu. Gitu. Gak masalah sih sebenarnya gitu. Dan itu kenapa di perbincangan ramai kemarin di internet itu, biayanya sampai puluhan juta gitu. Iya, karena itu ternyata biaya-biayanya nggak cuman sekedar biaya brojol aja, tapi Ada biaya in between gitu ada kayak, oh ternyata dia perawatan gitu iya, kan. dan ternyata kehamilannya itu juga khusus kan, ada Mhm, harus konsultasi ke dokter, terus cek ini mhm. itu, cek lab, memang yang mahal tuh cek lab sih, cek darah Iya dan cek lain-lain, lab gitu kan, terus itu kalau emang misalkan mahal, periksa rutin aja sekali periksa itu sekitar, berapa mungkin ratus angkanya ribu. 2 jutaan ya. Enggak, kalau yang Oh di iya, rumah sakit, yang rumah sakit mungkin angkanya, 2 jutaan gitu. Nah, kalau misalkan di pengalaman kita gitu di rumah sakit bersalin atau puskesmas nggak nyampe segitu gitu. nggak nyampe segitu. Gitu. Jadi Tapi memang kondisi setiap ibu kan tergantung lagi tergantung, kondisinya iya. kayak Jadi gimana. bukannya kita nggak mau yang di rumah sakit, ya mau, cuman kondisinya tidak terjangkau rumah sakitnya, waktu tempuhnya gitu, kalau misalkan maksain ke Kita situ maksain ke gitu. sana. Yang pertama juga kita bukan tipe yang, aku harus sama dokter ini nih, aku udah cocok banget sama Iya. dokter ini." Enggak. Kebetulan aku adalah tipe ibu-ibu yang bodo amat. Enggak sih. Jadi kayak yang aku percaya setiap dokter itu pasti, karena mereka sudah menempuh pendidikan yang sama gitu kan, membaca diktat yang sama, terus juga membaca jurnal-jurnal ilmiah Iya, iya, yang artinya maksudnya source-nya sama aja semua gitu. kemampuan dokter itu, bagus gitu ya, cuman Mhm. ya gimana pembawaannya mungkin ya. Gimana pembawaannya, dan Mhm. alhamdulillah alhamdulillah banget waktu itu kondisi kita juga ketemu dengan dokter yang, bener-bener apa ya, Enak, bener-bener enak diajak ngobrol, support support, apa ya, normal, kelahiran nenangin gitu ya, normal, jadi kalau kita nenangin. konsultasi itu nggak disalah-salahin terus. Iya, nggak disalah-salahin. Karena kita juga sempet, apa ya, pilih second opinion juga ya, maksudnya kita ketemu dokter yang baru periksa aja kita udah dimarahin. Iya "Kenapa sih, gini, kenapa gitu?" "Ya nggak tahu ini." Ya bodo amat marah-marah terus gitu kan. iya, Udah kita cari second opinion karena tujuannya kita periksa itu kan buat kesehatan ibu, kesehatan anak gitu, bukan buat dimarah-marahin. iya, tapi kita bukan yang fanatik harus sama dokter ini, enggak, tapi Mhm, kita ya udah nyesuaiin aja dokter yang terdekat dari rumah ada apa nih atau oh di Vaskes aja gitu. Jadi untuk teman-teman bumil, teman-teman yang mungkin expect to be mom gitu, mhm. merencanakan kehamilan, nggak harus langsung yang stres, ternyata biaya untuk melahirkan tuh sekian puluh juta gitu kan. Oh podo koyo bayar sepeda motor, tuku DP motor, mobil tuh siji mobil. iso iku gitu kan. Tapi, ya itu kembali lagi ke pertama kondisi kita seperti apa, lalu yang kedua kebutuhan kita tuh kayak gimana, lalu Mhm, kemampuan kita kemampuan juga kemampuan ya. kita tuh batasnya sampai kayak Ya gimana. karena kan pasti, semua orang tua itu pengen yang terbaik buat anaknya, cuman ya kembali lagi gitu kan, yang kita persiapkan tuh seperti apa. Apakah kita memang mempersiapkan untuk biaya puluhan juta itu, ya nggak masalah gitu, Nggak masalah, nggak apalagi masalah kalau ada gitu. duitnya Ada gitu, duitnya nggak masalah, dan kalau yang nggak ada duitnya, pengen kayak gitu, ya nabung aja dulu atau mempersiapkan nabung, dengan berbagai persiapkan. cara lah gitu kan. Atau sekarang ada cara yang lebih jitu, Apa tuh? carilah laki-laki yang biaya persalinan istrinya ditanggung 100% oleh kantor. Aduh, aduh, Itu aduh, kayak shortcut gitu tahu nggak sih? Kayak enggak, kalau itu caranya ani-ani itu. caranya Enggak, itu cara yang sebaiknya tidak ditiru atau kalau mau ditiru nggak apa-apa, cuman nggak usah jadi nggak usah diomongin. iya, sempet baca sih di beberapa komen gitu kan, ibu-ibu yang lainnya, "Alhamdulillah aku nggak mengeluarkan biaya sepeser pun karena persalinan, ku ini ditanggung sepenuhnya oleh kantor." Wow, slow clap. Iya memang ada sih, memang ada kantor yang seperti itu gitu, dan untuk apa, orang tua yang melihat biaya puluhan juta itu kemudian syok gitu, terkejut, kaget, mungkin masukan dari saya
nggak usah dipusingin ya, Nggak usah pusingin. nggak usah pusingin karena kalau kita kaget melihat angka segitu berarti itu bukan angka buat kita. Iya, masih banyak opsi-opsi Iya, lainnya gitu. pilihannya banyak kalau untuk mengutamakan kesehatan ibu dan anak gitu, terus nggak harus melulu tempat-tempat yang, apa ya, yang disebutkan itu gitu untuk Mhm. biayanya, ambil inti-intinya juga cukup gitu. Dan bahkan ada juga teman-teman kita yang nggak peduli sama berita itu karena biaya lahiran mereka lebih Bayarnya dari lebih itu. dari itu. Jadi beberapa teman-teman juga yang kayak sempat sempat bikin story terus direspon Heeh. sama teman-teman gitu bilangnya, eee, "Aku karena kondisinya seperti ini, biayanya malah lebih dari itu, tapi ya mau gimana lagi kondisinya emang kayak Iya, gitu." Jadi, ya udahlah kalau istilah Jawanya sawang sawang sinawang, sawang sinawang gitu. Jadi, sinawang. eee, itu memang ada yang seperti itu gitu dan kita tahunya sih sebelum yang rame-rame itu ya, oh iya ternyata biaya melahirkan ada yang lebih mahal dari itu gitu. Ternyata nggak cuman lahiran ya, ada perintilan-perintilan yang mungkin kalau mau ngikutin trennya gitu, ya bisa lebih dari segitu gitu kan. Iya, Kayak maternity photoshoot, fotografernya juga dipilih nih, oh ini yang aku suka fotoin artis aku mau nih foto gitu. underwater Heeh, kayak gitu, gitu. tempat-tempatnya juga, terus buat grooming segala macam, buat tempat kan, itu kita tahu setelah kita justru melahirkan anak pertama ya, jadi Aku langsung kayak gini, "Aha!" nanti gitu anak kan. kedua gitu ya, aduh 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 aduh. Iya, jadi, memang nggak usah, apa ya, nggak usah jadi kemudian overthinking buat yang belum bisa Mencapai angka mencapai angka segitu, segitu gitu, jadi misalnya kayak aduh tabungannya nih, belum sampai iya, 1/10-nya gitu, nggak gimana ya nanti apa-apa, gue, ya nggak apa-apa, banyak cara yang murah kok gitu. Jadi banyak-banyak berdoa juga gitu. yang kita alamin bahkan, keberuntungan jadi sedikit keberuntungan ketika kita udah menyiapkan biaya kelahiran, eee, yang bahkan sampai apa ya, butuh penanganan sesar gitu ya di rumah sakit dan kita melahirkannya di rumah sakit bersalin gitu ya Di kan, rumah di bersalin, rumah bersalin gitu ya, biayanya di bawah itu gitu. Jadi kayak yang, beyond expectation ya. beyond expectation dan perlu kita ingat juga bahwa rezeki itu kan nggak melulu soal uang gitu kan, Mhm, nggak melulu tentang materi, tapi rezeki itu bisa berwujud macam-macam dengan kita diberi kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk kumpul bareng keluarga, saat melahirkan ada yang mendampingi itu juga rezeki loh, iya. kayak Jadi, rezeki yang sangat apa, sangat melimpah. nggak perlu jadi overthinking juga tentang puluhan juta biaya melahirkan itu memang ada sebenarnya gitu. Maksudnya kalau memang mau diikutin ya ada, bahkan lebih gitu. Tapi kalau misalkan kita belum persiapin tabungan sebanyak itu ya nggak usah kemudian jadi, "Aduh ini gimana ya, sehat nggak sehat?" Insya Allah sehat gitu kan. Bahkan untuk ikutin senam hamil, atau yoga-yoga hamil itu nggak perlu ikut kelas-kelas yang puluhan juta gitu. Kita tinggal cari di YouTube misalkan gitu kan, kita cari senam ibu hamil gitu kan. Atau kalau sekarang janjian online bareng teman-teman, Iya, ada bisa lewat kelas-kelas itu Zoom ya, ya. kelas-kelas online gitu ya. Nah itu banyak tips-tips dan trik-trik selama melahirkan selama kehamilan sampai melahirkan itu gitu. Jadi nggak perlu ngikutin puluhan juta itu Kalau gitu. memang dirasa itu kayak bikin stres, bikin apa ya, ya udahlah baca aja tapi Iya nggak usah nggak usah dibikin diinget-inget keki, gitu, nggak usah overthinking. nggak usah overthinking gitu. Karena hal-hal kayak gitu kadang yang membuat kita malah jadi sedih, kita kita jadi apa ya, merundung sendiri Jadi gitu, insecure, apalagi ibu insecure, hamil itu sensitif banget kan pasti. hormonnya sangat tidak stabil, jadi kayak yang bisa naik turun gitu, terus kalau udah mood-nya lagi nggak bagus kan nanti juga bisa berpengaruh terhadap Kandungan gitu. kandungannya. Jadi sayang banget daripada kan apa, kehamilannya terganggu, kandungannya terganggu. Jadi nggak usah pusingin hal-hal kayak gitu, cari banyak hal-hal positif dan masih banyak cara buat melahirkan sehat dan juga murah. Cari banyak-banyak referensi aja, Mhm, baca-baca, mhm, terus, eee, kalau dari pengalaman kita tadi, yaitu step-nya adalah pertama tentuin mhm, dulu, tempat
bersalin yang terdekat dari rumah Dari dari tempat tinggal rumah. atau bisa menyesuaikan tempat tinggal sementara Iya, tempat tinggal. yang Kalau kita kan kita akhirnya memilih untuk tempat tinggal sementara sementara, gitu. Jadi yang dekat kita yang dengan datengin gitu. iya, yang dekat dengan tempat melahirkan dan juga saat itu saya memilihnya tempat Karena kerja cuman saya gitu. berdua, Karena ya berdua setelah banget menikah kita tinggal berdua gitu. Jadi kita cari tempat tinggal sementara yang dekat di antaranya lah gitu ya, di yang bisa antaranya terjangkau kalau bisa kurang dari 10 menit, 10 menit atau setengah jam lah, kurang dari setengah jam bisa setengah terjangkau jam. gitu. Terus yang kedua, Mhm, observasi. Jadi bandingin nih biaya-biayanya, oh setelah sudah mengetahui angkanya, mhm, baru kita mulai nih set goals, oh berarti dana yang harus disiapin tuh segini, terus, eee, mhm. biaya tak terduganya nanti seberapa Biaya-biaya gitu, cadangannya gitu biaya-biaya ya. cadangan. Terus yang ketiga, Mhm. siapkan tas dalam satu tas aja, jangan Iya, tas yang tas terpisah ibu ya. dan tas ready to go ibu dan anak itu jangan dipisahin. Iya, jangan kayak kami. Kalau kami kemarin dipisah, jadi mohon maaf, Jadi tas pas ibunya bawa langsung lengkap, set ya kan, tas ibunya yang dibawa. Terus ditanya sama susternya, "Tas ready to go buat anaknya ada?" "Ada, udah mana?" tas bayinya mana? "Di "Eh, rumah." di rumah." "Ya terus bayinya pakai apa ini?" Jadi "Ya itu, urus deh, Dok." tasnya satu aja, terus yang kedua, oh iya, sebelum sebelum menuju rumah sakit nanti Aha, siapin cemilan atau kalau, bisa ya pokoknya siapin aja cemilan apapun karena proses melahirkan itu menguras tenaga yang sangat banyak, mhm, sangat, melelahkan pastinya dan mhm. ibu hamil atau ibu yang akan melahirkan harus punya energi yang cukup. Iya, karena beruntungnya kemarin kita itu melahirkannya prosesnya tidak sampai berjam-jam gitu ya. Artinya memang kontraksi pertama itu tengah malam dan selanjutnya itu tidak dirasakan gitu karena kita disuruh pulang dan sampai melahirkan itu tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Karena ada juga tuh yang sampai melahirkan tuh udah diinduksi berkali-kali, nggak mau juga, nggak ada perkembangan juga gitu. Sementara ya pasti kan tenaga kesehatan memilih yang terbaik ya gitu, maksudnya nggak melulu harus C-section gitu kan, nggak Apalagi melulu kalau air ketubannya udah mulai pecah pecah, itu kan ada perhitungannya gitu kan, karena kalau sampai kelamaan juga nanti takutnya keracunan keracunan. Nah, babynya. makanya itu dibutuhin energi, jadi siapin snack meals yang gampang dikonsumsi, jangan siapin mungkin, apa, di dalam tas itu duren, ah jangan, Aduh, belahnya sama ini, repot. Bu, kalau misalnya nanti aku mungkin anak yang selanjutnya ya, nanti ini, harap dicatat aja insya Allah gitu kalau diberi kesempatan hamil lagi. Ini, Bu, Heeh, alis on point, terus habis itu, lipstik lipstik juga jangan lupa. Jadi misalnya nanti mau mhm, foto kan ada tuh foto-foto, apa, afterbirth ya apa sih iya istilahnya? foto, kayak yang si siapa tuh, Banyaklah ya banyak artis-artis artis-artis selebritis yang itu. itu kan, terus banyak juga sekarang teman-teman yang akhirnya, beralih ke fotografer, Ada eee, tuh yang aku tahu melahirkan. bahkan sampai sulam bulu mata, apa, Ya, ini sulam bulu mata, sulam alis sulam gitu. alis, sulam bulu Nggak mata. apa-apa, Kak, nanti kalau misalnya foto bisa on point. Jadi nggak makeup nggak apa-apa, pucet nggak apa-apa, yang penting Yang penting anti badai. oke, Oke, itu aja obrolan kita ambil episode yang kali ini. baik-baik aja, Ambil yang baik-baik dan kalau lupakan kamu ya. kalau kamu punya pendapat lain boleh kasih tahu kita di Instagram @fajarinie Atau di kolom komentar. atau di kolom komentar ini. Jadi kasih tahu kita pendapat kamu apa. Dan kalau yang punya pengalaman yang sama dengan kita juga boleh nih sharing waktu itu gimana proses kehamilan dan melahirkannya. Mhm, Dan kalau kamu suka podcast ini bisa di-share ke media sosial kamu. mhm, Terus jangan lupa tag kita. ya jangan lupa tag kita, Instagram kita ada di @fajarinie. Pakai E Mhm, belakangnya, pakai biar spesial. biar spesial. Oke. Terima kasih banyak buat yang sudah dengerin Fajar ini podcast episode kali ini. Jangan lupa dengerin episode yang lainnya. Bye-bye. Bye.